Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Elina. Saya akan menjelaskan tentang analisis amortisasi dan rekuren dalam mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Dosen pengampu Bapak Tekad Matulatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada dua segmen, di mana segmen pertama membahas tentang analisis amortisasi. Segmen kedua akan membahas tentang konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif, kemudian dilakukan analisis rekuren. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis amortisasi pada Droid merah. Pada Droid merah itu menggunakan algoritma Dijkstra, adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam graf berbobot positif. Dalam kasus ini, Droid merah menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari posisinya sendiri ke posisi Droid hijau. Nah, berikut adalah analisis amortisasinya pada algoritma Dijkstra yang diterapkan pada Droid merah. Yang pertama, dia akan menginisialisasi terlebih dahulu semua node ke dalam graf dengan jarak tak terhingga dan di titik awal diberi dengan jarak 0. Nah, biaya amortisasi ini adalah big O V, di mana V adalah jumlah node dalam graf. Nah, setelah kita inisialisasi, selanjutnya itu kita penentuan jarak terpendek. Nah, dalam langkah ini, kita akan menentukan jarak terpendek dari node awal memperbarui jarak ke node tetangga yang belum dikunjungi. Nah, biaya amortisasi untuk langkah ini adalah O E log V. E adalah jumlah tepi pada graf, dan log V adalah biaya untuk mempertahankan antrian, prioritas, atau heap dari node yang belum kita kunjungi. Nah, yang ketiga itu adalah pembaruan jarak. Nah, setelah memiliki jarak terpendek, Dijkstra juga memperbarui jarak ke node tetangga yang belum dikunjungi. Nah, jadi biaya amortisasinya adalah OE karena semua tepi dalam graf harus diperiksa terlebih dahulu. Yang keempat, akan dilakukan pengecekan node yang belum dikunjungi, di mana pada biaya amortisasi untuk langkah ini adalah O V log V karena biaya untuk mempertahankan antrian prioritas heap dari node yang belum dikunjungi. Yang kelima adalah total biaya. Nah, maka setelah melakukan amortisasi akan ditentukan total biayanya, yaitu didapatlah bahwasannya O V plus E log V, di mana V adalah jumlah node dalam graf dan E jumlah tepi pada graf. Jadi si Droid merah ini menggunakan algoritma Dijkstra dengan biaya amortisasi O V plus E log V untuk mencari jalur terpendek dari posisinya sendiri ke posisi Droid hijau. Nah, selanjutnya analisis amortisasi pada algoritma ASTAR. Jadi untuk menghindari si Droid merah, Droid hijau menggunakan algoritma ASTAR. Mari kita melihat bagaimana analisis amortisasinya. Yang pertama, dia menginisialisasi juga. Pada langkah pertama, semua node dalam graf diinisialisasi dengan jarak tak terhingga dan titik awal diberi jarak 0. Nah, biaya amortisasi untuk langkah ini adalah OV, di mana V adalah jumlah node dalam graf. Yang kedua, penentuan heuristiknya. Nah, jadi dalam langkah ini si Droid hijau menentukan fungsi heuristik untuk setiap node pada graf. Nah, biaya amortisasi untuk langkah ini adalah OV, di mana V adalah jumlah dari node dalam graf. Yang ketiga, dia akan menentukan jarak terpendek. Nah, dalam langkah ini, ASTAR memilih node dengan jarak terpendek dari node awal dengan mempertimbangkan fungsi heuristik. Nah, biaya amortisasi untuk langkah ini adalah O log V karena algoritma ASTAR menggunakan antrian prioritas heap untuk memilih node dengan jarak terpendek. Yang keempat, pembaruan jarak. Setelah memilih node dengan jarak terpendek, ASTAR memperbarui jarak ke node tetangga dengan yang belum dikunjungi. Nah, maka dari itu dapatlah biaya amortisasi OE karena semua tepi dalam graf harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pengecekan node yang belum dikunjungi. Nah, biaya amortisasi untuk langkah ini adalah O log V karena ASTAR menggunakan antrian prioritas heap untuk memilih node dengan jarak terpendek. Maka dari itu, total biaya yang didapatkan adalah OE plus V log V, di mana V adalah jumlah node dalam graf dan E adalah jumlah tepi dalam graf. Nah, jadi setelah dapat biaya amortisasi untuk mencari jalur terpendek dari posisinya sendiri ke posisi yang aman.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi algoritma penyelesaian ke dalam bentuk rekursif. Nah, pada konversi algoritma Dijkstra dalam bentuk rekursif pada Droid merah, kita ketahui bahwasannya algoritma Dijkstra ini algoritma untuk mencari jalur terpendek dari graf berbobot positif. Nah, untuk mengkonversi algoritma Dijkstra menjadi rekursif dapat dilakukan dengan cara mengubah dari iterasi pada algoritma Dijkstra menjadi pemanggil rekursif. Nah, maka dari itu kita membuat pseudocode dalam bentuk iteratif terlebih dahulu, di mana inisialisasi jarak semua simpul ke infinity kecuali simpul awal yang diatur menjadi 0. Maka berarti simpul awalnya bernilai 0. Yang kedua, kita inisialisasi himpunan simpul yang belum dikunjungi dengan semua simpul. Yang ketiga, selama himpunan simpul yang belum dikunjungi tidak kosong, lakukan langkah-langkah berikut. Nah, jika dia tidak kosong, maka kita akan melakukan yang pertama, kita cari simpul dengan jarak terpendek dari simpul awal yang belum dikunjungi. Yang kedua, tandai simpul tersebut sebagai sudah dikunjungi. Yang ketiga, untuk setiap simpul yang tetangga yang masih belum dikunjungi, perbarui jarak terpendek jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Yang keempat adalah keluarkan jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dalam bentuk rekursif. Nah, berikutnya adalah pseudocode-nya, di mana bisa kita lihat bahwa ada fungsi Dijkstra, di mana ada G, S, dan T, di mana pada fungsi Dijkstra ini menerima parameter G ini kita inisialisasi sebagai graf, dan S itu adalah simpul awal, dan T itu adalah simpul tujuan. Nah, jadi visited ini adalah dimana kita akan menggunakan array boolean untuk melacak simpul yang sudah dikunjungi. Nah, simpul awal S ditandai sebagai sudah dikunjungi. Jika simpul S adalah simpul tujuan yaitu T, maka dikembalikan ke nilainya, kembalikan ke 0. Nah, selanjutnya adalah kita inisialisasi variabel sortPath dengan nilai infinity. Nah, kita buat variabel sortPath dengan nilai infinity. Nah, untuk setiap tetangga V dari simpul S, lakukan langkah-langkah berikut. Untuk S, maka akan dilakukan langkah-langkah berikut, di mana jika simpul V belum dikunjungi, maka hitung jarak dari simpul S ke simpul V ditambah dengan jarak terpendek dari simpul V ke simpul T menggunakan pemanggilan rekursif ke fungsi Dijkstra rekursif. Nih. Jika jarak yang dihitung lebih pendek dari sortPath, maka perbarui nilai sortPath dengan jarak yang baru. Nah, setelah selesai menjelajahi semua tangga simpul, S ditandai dengan simpul sebagai belum dikunjungi dan dikembalikan ke sortPath. Nih. Setelah selesai menjelajahi semua tetangga simpul, ditandai sebagai belum dikunjungi dan kembali ke sortPath. Nah, ini berikut adalah penjelasan dari pseudocode tadi. Nah, jadi kita perlu diingat bahwa dalam implementasi rekursif ini, graf harus dipresentasikan dalam bentuk matriks adjacency J, dan simpul harus diindeks dengan angka. Selain itu, simpul awal harus diinisialisasi dengan nilai 0 dan simpul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konversi algoritma ASTAR ke dalam bentuk rekursif. Nah, berikut adalah konversinya. Pertama, langkah pertama itu kita tentukan titik awal dan titik tujuan dari si droid hijau, serta daftar rintangan yang harus dihindari. Seperti ada kemungkinan bahwasannya si droid hijau ini kan rabun jauh. Dia hanya banyak sekali rintangan yang harus dihindari, termasuk dari jangkauan si droid merah. Yang kedua, buat sebuah fungsi rekursif yang belum dipanggil secara berulang hingga droid mencapai tujuan atau tidak ada jalur yang tersedia. Dan langkah ketiga, dalam setiap panggilan rekursif, cari semua kemungkinan langkah yang dapat diambil oleh droid hijau, termasuk ke kanan, ke kiri, ke atas, dan di bawah. Langkah keempat, untuk setiap kemungkinan langkah, periksa apakah langkah tersebut aman untuk diambil.
Jika langkah tersebut tidak melewati rintangan atau dinding, lanjutkan panggilan rekursif untuk langkah tersebut. Yang kelima, saat melakukan panggilan rekursif untuk langkah tersebut, periksa apakah langkah tersebut lebih dekat dengan titik tujuan daripada lokasi droid saat ini. Jika ya, simpan langkah tersebut sebagai jalur terbaik saat ini. Yang keenam, setelah selesai mencari semua kemungkinan langkah, kembalikan ke jalur terbaik yang ditemukan dalam panggilan rekursif saat ini. Nah, berikut contoh implementasi algoritma rekursif ini dalam bentuk pseudocode. Nah, jadi penjelasan dari pseudocode tadi bahwasannya posisi dari droid adalah lokasi saat ini dari droid, posisi tujuan adalah tujuan akhir dari droid, dan daftar rintangan adalah daftar rintangan yang harus dihindari. Algoritma ini akan mencari jalur terpendek dari posisi droid ke posisi tujuan untuk menghindari semua atau daftar rintangan yang ada. Berikut adalah analisis rekuren atau solving recurrent relation. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis rekuren pada droid merah yang menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, yang pertama, droid harus menentukan simpulan awal dan simpulan sasaran. Kemudian, algoritma Dijkstra harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga setiap simpulan dieksplorasi oleh droid disimpan dengan jarak dari simpul awal. Kemudian, algoritma Dijkstra harus dimodifikasi. Jadi selama pencarian, jika droid menemukan target akhir, maka pencarian akan berhenti dan droid akan mengembalikan jalur terpendek yang ditemukan. Nah, jika tidak ada jalur yang ditemukan, maka droid akan mengembalikan nilai tidak ada jalur yang ditemukan. Nah, maka dari itu didapatkan bahwa analisis rekuren ini tadi adalah memiliki kerumitan waktu yaitu OL V log V, di mana V adalah jumlah akhir dalam graf dan E adalah jumlah tepi atau edge dalam graf. Nah, dalam konteks ini pencari target atau menggunakan kompleksitas waktu algoritma yang dapat ditinggalkan dengan menggunakan struktur data seperti heap yang disesuaikan untuk menjaga simpul yang belum dijelajahi. Ini akan memungkinkan droid untuk menemukan jalur terpendek dalam waktu yang lebih cepat. Nah, kita akan selanjutnya membahas tentang analisis rekuren algoritma ASTAR pada droid hijau. Nah, algoritma ASTAR adalah algoritma pencari jalur terpendek digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam sebuah graf yang berbobot. Nah, si droid hijau ini akan sangat membantu untuk menemukan rute tercepat untuk menghindari rintangan atau bahaya di sekitar mereka, termasuk dalam pengejaran oleh si droid merah. Ada dua jenis nilai untuk menentukan jalur terpendek, di mana ada fungsi GN dan HN. GN adalah biaya sebenarnya untuk mencapai simpul N dari simpul awal, dan HN adalah perkiraan biaya yang tersisa untuk mencapai simpul akhir. Maka dapatlah fungsi Fn, Gn plus Hn. Nah, fungsi heuristik Hn harus konsisten dan optimis, artinya Hn tidak boleh melebihi biaya sebenarnya untuk mencapai akhir. Nah, secara rekursif, algoritma ASTAR ini dapat diimplementasikan dengan cara berikut, di mana jika simpul saat ini adalah simpul akhir, maka dia akan mengembalikan jalur yang telah ditemukan. Nah, jika tidak, hitung nilai Fn untuk setiap simpul yang dapat dicapai dari simpul saat ini. Pilih simpul dengan nilai Fn terkecil dan ulangi proses untuk simpul itu. Nah, proses rekursif ini diulang hingga akhir ditemukan atau tidak dari simpul yang tersisa untuk dieksplorasi. Namun dalam praktiknya, implementasi algoritma ASTAR tidak selalu dilakukan secara rekursif. Sebaliknya, biasanya pendekatan digunakan non-rekursif dengan memanfaatkan struktur data seperti heap atau antrian prioritas untuk menyimpan simpulan yang perlu dieksplorasi selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya pada fase kedua dari mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.